Hai YouTube, video ini saya bikin karena saya terbangun di tengah malam nih. Jadi brand untuk series ini saya namakan Ngopi di Tengah Malam. Eh, jadi series ini akan saya buat berkelanjutan nih, karena ilmu branding ini terlalu banyak untuk dijelaskan hanya dalam satu video. Ini butuh beberapa potong, butuh beberapa bagian untuk menjelaskannya biar lengkap, biar kita semua bisa paham. Jadi saya di sini hanya berbagi, bukan mengajari, hanya sharing apa yang saya ketahui soal branding, marketing, selling, soal bagaimana sebenarnya strategi kita untuk berbisnis kopi. Nah, untuk malam ini saya akan bahas yang ringan aja soal brand personification. Jadi brand personification itu adalah personification, berarti person. Jadi sebuah brand sebenarnya bisa kita wujudkan dia menjadi manusia. Nah, sebagai contoh, saya ambil contoh Starbucks deh. Nah, kalau Starbucks, kalau kita wujudkan dia menjadi manusia, jujur kalau untuk jenis kelamin saya nggak yakin apakah dia cowok dan cewek. Ini saya nggak yakin. Tapi kalau secara fisik dia pasti stylish, pakai barang-barang branded, gaya berpakaiannya pasti yang modern, umur pasti dia milenial nih, masih muda. Dan kalau dari segi ekonomi, dia orang kaya nih, orang yang menengah ke atas, atau orang yang pengen kelihatan kaya. Nah, jadi ketika kita masuk ke Starbucks, kita akan menemukan manusia-manusia seperti itu. Stylish, orang kaya atau orang yang pengen kelihatan kaya, gaya berpakaiannya modern, umurnya ya milenial, paling jauh juga 25, sekitaran 25 plus minus ya. Jadi brand personification ini ibarat jenis menarik jenis. Manusia dengan jenis tertentu akan menarik manusia dengan jenis tertentu. Orang dengan jenis tertentu akan berkumpul dengan orang dengan jenis tertentu. Contoh, kalau kalian orang Pekanbaru, orang Medan, orang Sumatera pasti tahu namanya Kim Teng. Nah, Kim Teng ini sebuah coffee shop yang udah legend nih, dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Mungkin kalau besok pagi saya ada kesempatan, saya akan shoot di situ. Nah, si Kim Teng ini kalau kita wujudkan dia menjadi manusia, dia bapak-bapak nih, udah mapan, udah berkeluarga. Terus kalau dari gaya berpakaiannya dia santai nih, merokok-rokok nih orangnya. Nah, begitu kita masuk ke Kim Teng, kita akan menemukan manusia dengan jenis yang sama. Orang bapak-bapak, umurnya udah ya bapak-bapak lah, 40-an mungkin ya, udah punya keluarga, mapan, gaya berpakaiannya santai, perokok. Nah, itulah brand personification. Jadi kita harus mampu mewujudkan brand kopi kita menjadi seorang manusia. Nah, banyak, saya kan tukang bikin coffee shop nih. Banyak sekali coffee shop yang ketika brand coffee shopnya ini kita wujudkan menjadi manusia, dia kayak manusia yang nggak lengkap. Ibaratnya manusia nggak ada kepala. Contoh nih, coffee shopnya 2 ruko, 3 ruko, nggak pakai mesin kopi. Contoh, ada yang namanya kopi tapi nggak jual kopi, yang dia jual Indomie. Macam-macam lah. Nah, paling sering sih seperti ini ya. Coffee shopnya gede tapi tidak punya mesin kopi. Jadi itu ibarat kalau diwujudkan menjadi manusia, dia ibarat badannya gede, kakinya kecil, nggak bisa lari. Ada juga coffee shop
yang katanya coffee shop tapi dia nggak punya senjata untuk buat kopi, contoh alat mesin espresso, bahkan dia nggak punya manual brew. Jadi kalau kita wujudkan dia menjadi manusia, ini ibarat manusia tanpa kepala. Jadi ingat jenis menarik jenis. Jadi karena dia manusia tanpa kepala, kayak The Meat dong, kayak ya The Meat. Jadi wajar coffee shopnya lumayan sepi, karena jenis menarik jenis, si The Meat akan menarik The Meat. Nah, ini analoginya. Jadi besok saya kalau ada kesempatan saya akan shoot di Kim Teng, saya edit masuk ke dalam video ini. Kim Teng kalau diwujudkan menjadi manusia, ingat dia bapak-bapak sudah mapan, merokok santai. Umurnya tentu udah umur bapak-bapak, ya itu 40 mungkin 50. Jadi Kim Teng, begitu kita masuk kita akan menemukan orang dengan ciri-ciri yang sama. Ingat jenis menarik jenis. Contoh jenis menarik jenis, burung merpati akan terbang bersama dengan burung merpati. Nggak kan mungkin burung merpati terbang sama burung elang. Jadi brand coffee shop juga bisa dijadikan manusia. Ingat, ini penting. Saya resah karena banyak orang berbisnis kopi, produknya oke, pelayanannya oke, semuanya bagus, tapi tidak mengerti ilmu branding. Jadi mohon maaf kalau belepotan ngomongnya, karena ini unscript, baru bangun tidur di tengah malam. Jadi video ini saya bikin karena keprihatinan saya. Impian saya adalah maju terus kopi Indonesia. Kim Teng nih. Nah, ini adalah suasana Kim Teng nih. Bapak-bapak merokok. Itu ownernya tuh yang baju putih tuh. Kok awet. Jam 11. Baru jam 11 udah mulai simpan-simpan tuh. Saya udah telat nih, udah lewat dari jam sarapan. Tempat ini nih tempatnya untuk orang-orang sarapan sambil ngopi. Kim Teng. Itu tempat bikin kopinya tuh. Di Kim Teng nih, ini ownernya Ko Awai. Nah, ini udah tutup nih, jam 11 aja udah mulai tutup karena saking ramenya ini tempat. Yuk, Ko. Thank you. Lupa saya buat kalimat penutupnya. Ini masih di malam yang sama. Kalimat penutupnya biar aman sepertinya kayak gini. Anda nggak harus menerima apa yang saya sampaikan, tetapi setidaknya ini bisa menambah wawasan. Oh, rupanya ada orang yang berpikiran seperti ini. Masalah Anda cocok atau tidak, bodoh amat.